Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah. Pada kesempatan kali ini aku pengen jawabin pertanyaan teman-teman terkait dengan kehamilan Dena. Ketika Dena hamil, aku seneng banget. Oke, enggak. Singkat banget jawabnya. Ya intinya teman-teman lihat sendiri kan video aku ketika Dina kasih aku test pack, aku pegang, aku lihat, kaget langsung, beneran ini bukan mimpi kan gitu. Saking senangnya aku tuh nggak bisa ngomong apa-apa. Terus aku langsung peluk Dina, aku langsung nangis bahagia. Ya Allah, bahagia banget. Bisa kebayang gak sih, kamu akan jadi seorang ayah, aku akan jadi seorang ayah, terus kamu akan jadi seorang ibu, terus kita bakal punya bayi, gitu. Masya Allah, langsung di kepala aku tuh muter ayat Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Ya Allah, Allah udah ngasih aku banyak banget nikmat, kenikmatan demi kenikmatan, kenikmatan demi kenikmatan. Itu kayak namparin aku langsung, pantas gak sih lo dengan semua kenikmatan yang udah Allah kasih, lo tuh masih berani bermaksiat, kamu tuh masih berani nggak taat, kamu tuh masih berani kufur, kamu tuh masih berani untuk lalai. Pantas gak sih? Nggak pantas banget. Di saat itu aku langsung, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku, ya Allah, ya Allah jadikanlah aku orang yang bersyukur. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Aku doa itu, aku nggak ke, sampai sekarang aku masih belum percaya aku bakal jadi seorang ayah gitu. Alhamdulillah ya Allah. Oke, next. Aborsi, ya, aborsi itu jahat ya. Karena apa? Karena aborsi itu kan membunuh janin. Berarti dia melakukan dosa besar. Aborsi jahat banget. Astagfirullahaladzim. Sedih banget sih. Nggak 1, 2, 3 cerita yang aku pernah dengar. Bahkan aku lihat sendiri ya, banyak beritanya di YouTube. Ada yang dibuang, ada yang dibakar, ada yang dimutilasi, ada yang dibuang di spiteng, ada yang dibuang di kamar mandi. Aduh, aku nggak sanggup deh ceritanya deh teman-teman. Sedih banget. Dan kabarnya data tentang bayi yang diaborsi itu di Indonesia ya, ada 2,5 juta bayi per tahun yang diaborsi. Kalau teman-teman search di Google, itu juga banyak gini, cara menggugurkan kandungan. Banyak yang jual obatnya, banyak yang ngasih tahu tips dan triknya. Astagfirullah. Aku sedih banget ngeliat itu. Bayangin teman-teman, itu nggak sedikit loh. Berapa? 2,5 juta bayi yang diaborsi setiap tahun. Kebayang nggak sih 2,5 juta itu sebanyak apa? Gini deh, teman-teman tahu nggak Gelora Bung Karno itu loh, tempat buat main bola. Nah itu kan gede tuh ya. Tahu nggak kapasitasnya berapa? Kapasitasnya itu 77.000 lebih gitu ya. Kita buletin aja ya, jadi 100.000 deh. Sama lapangannya gitu. Kalau ditaruh orang di situ ada 100.000 orang gitu. Nah, Gelora Bung Karno itu 100.000 orang. Berarti Indonesia membutuhkan 25 Gelora Bung Karno untuk menampung bayi yang diaborsi setiap tahun. Kebayang gak sih kamu masuk Gelora Bung Karno nih, di setiap bangku di Gelora Bung Karno dan di lapangan-lapangannya itu tergeletak bayi-bayi yang diaborsi. Dan itu bukan satu Gelora Bung Karno, berapa? 25. Wah, itu kayak, ya Allah, horor banget. Dan itu data kalau nggak salah tahun 2016 apa. Kalau sekarang 2020 yang internet semakin kenceng, semakin mudah diakses gitu, dan pornografi juga semakin gila. Terus kasus-kasus pelecehan seksual juga semakin meningkat. Terus ada banyak juga katanya apa, sexual education, padahal itu adalah pornografi. Aduh, bagaimana keadaan Indonesia pada saat ini. Dan bisa dipastikan aborsi di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Nauzubillah min dzalik. Makanya teman-teman, Allah bilang jangan dekati zina, wala taqrabu zina. Karena kebanyakan orang-orang yang aborsi itu kan karena dia tuh nggak menginginkan cabang bayi itu, dan biasanya dia tuh mengandung pada saat dia melakukan perzinahan. Jadi makanya diaborsi. Nauzubillah min dzalik. Wala taqrabu zina, teman-teman, jangan dekati zina. Oke, next. Ini lucu pertanyaannya. Ya jelas beda lah. Kalau nikah itu bertanggung jawab, punya komitmen, visinya jangka panjang, pengen membentuk keluarga, terus sesuai dengan syariat agama. Dan
ketika kita nikah sesuai dengan syariat agama, maka segala sesuatu yang terjadi di rumah tangga itu, baik suka maupun duka, itu semuanya jadi pahala. Masya Allah gak? Masya Allah banget. Dan bedanya sama zina apa? Zina tuh dia cuman pengen nafsu, pengen enaknya doang, nggak pengen bertanggung jawab, nggak punya visi. Orang yang kayak gitu nggak punya visi. Kenapa? Karena masa depannya aja dihancurkan gitu. Masa depannya sendiri aja dihancurin. Kenapa? Karena orang yang biasa melakukan seks bebas itu kan banyak penyakit menular ya, kayak HIV, terus raja singa dan penyakit-penyakit mengerikan lainnya gitu. Sama masa depannya aja nggak peduli gitu, apalagi sama masa akhiratnya gitu. Akhirat dosa orang yang zina itu besar banget teman-teman. Tapi nggak memungkinkan sih. Allah Subhanahu Wa Taala itu memberikan kita tobat, kesempatan untuk tobat selama kita masih hidup. Jadi yuk kita tobat bareng-bareng. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Oke, next ya, itu bedanya ya nikah sama zina. Next. Zina itu aib, zina itu dosa. Maka Rasulullah SAW bilang ke kita, kalau kita punya aib, kalau kita punya dosa, itu kita umpetin, kita sembunyikan gitu. Apalagi zina ya, kita sembunyikan, jangan sampai ada satu orang pun yang tahu. Kalau bisa, kalau ada rambut yang tahu itu dicabut, jangan sampai dia tahu gitu. Dan ini content creator, influencer ya, YouTuber, punya subscriber banyak, punya follower banyak, dan dia menginformasikan, mengumumkan dan mendakwahkan gitu ya, bahwa gue berzina gitu, dan gue bangga dengan itu. Kenapa? Karena gue gentle, gue bertanggung jawab terhadap istri gue, cewek gue nikahin, dan anak yang nanti akan lahir itu gue bertanggung jawab atasnya. Jadi apa salahnya? Gue gentle gitu. Ya masalahnya ini bukan munafik gak munafik teman-teman, masalahnya ini bukan gentle gak gentle, masalahnya ini adalah dosa, dan dosa itu adalah sesuatu yang harusnya disembunyikan. Kenapa dia harus disembunyikan? Apalagi dia adalah seorang influencer ya, yang dilihat sama banyak orang. Karena ketika dosa itu diumumkan, bagaimanapun alasannya, itu akan menginspirasi banyak orang. Itu akan membuat banyak orang itu mau mengikuti legitimasinya, pembenaran dari dia gitu. Nggak apa-apa lah gue zina, nggak apa-apa lah gue main cewek gitu. Yang penting nanti kalau ada apa-apa sama ceweknya gue bertanggung jawab. Yang penting kalau ada apa-apa nanti sama bayinya gue bertanggung jawab, gue bakal nikahin, gue bakal urus bayinya. Bukan begitu. Tapi perbuatan itu sendiri tuh salah, jangan dibener-benerin, paham nggak? Aduh ya Allah, ingat ya, perbuatan buruk, kemaksiatan yang diulang-ulang, perbuatan buruk atau kejahatan yang diulang-ulang, itu akan menjadi sebuah kewajaran, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi tolong buat influencer, buat semuanya lah, buat aku juga, kalau kita punya aib itu ditutupin, jangan sampai kita ceritain. Tapi yuk kita doain bersama-sama ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah dan rahmat kepada dia, karena sekali lagi, selama dia masih hidup, selama kita masih hidup, seburuk apapun kita masih punya kesempatan untuk kembali kepadanya. Dan siapa yang tahu masa depan seseorang, bisa jadi dia menjadi orang yang lebih baik dan berkontribusi buat Islam. Ya, next. Alhamdulillah sekarang udah masuk ke bulan keempat, dan di bulan keempat Rasulullah bilang bayi itu udah ditiupin ruh dan dia udah bisa mendengar. Makanya kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak doa, mengatakan suatu hal yang baik. Aku jadi lebih berhati-hati dalam berkata-kata, karena ada bayi nih yang denger gitu. Nggak pengen informasi yang buruk itu masuk ke bayi aku gitu. Kita nyetel murotal setiap hari, alhamdulillah. Aku bacain Al-Quran ke bayi aku, janin anakku. Mohon doanya teman-teman ya, semoga Allah berikan dede bayinya akal yang sehat, badan yang sehat, fisik yang sehat, mental yang sehat, amin. Dan aku merhatiin kehamilan Dina nih, aku benar-benar kayak kayak terpukul, bukan terpukul ya, maksudnya aku kayak dapat mukjizat gitu. Mukjizat dalam arti aku tuh bukan jadi rasul ya, mukjizat itu kan artinya kan melemahkan. Jadi semua rasul itu punya mukjizat. Mukjizat itu artinya melemahkan. Misalnya Nabi Musa membelah lautan. Itu ketika laut terbelah,
para pengikut itu ngelihat, wah ini mukjizat, ini melemahkan saya agar saya tuh lebih bertakwa pada Allah. Saya tuh nggak ada apa-apanya, ternyata Allah Maha Kuasa. Aku harus lebih bertakwa, aku harus lebih taat. Ketika Nabi Isa membangkitkan orang yang mati, menyembuhkan penyakit-penyakit yang nggak bisa disembuhkan sama obat-obat apapun, itu jadi mukjizat buat orang yang ngelihat, karena itu melemahkan diri dia gitu. Wah, ini nggak mungkin ini ini nggak mungkin pengobatan biasa, ini pasti dari Allah ini, dan gue harus makin taat, gue harus makin bertakwa sama Allah. Nah, ketika ngelihat proses berkembangnya bayi, aku kan periksa kan setiap bulan perkembangan bayinya kayak apa. Aku ngelihat tuh bener-bener dari titik, kemudian dia jadi bergumpal daging, terus sampai sekarang tuh udah ada tulang-tulangnya dan dia gerak-gerak. Itu kayak ini melemahkan aku banget. Ini keajaiban banget, supaya aku tuh semakin takwa, semakin taat gitu. Bener teman-teman, mukjizat banget deh. Penciptaan kita tuh mukjizat. Penciptaan kita tuh, makanya Allah bilang apa ya? Afala yang zuru ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Kamu nggak memperhatikan unta, kamu nggak memperhatikan langit, kamu nggak memperhatikan bumi, kamu nggak memperhatikan gunung. Wa fi anfusikum afala tumsirun, dan kamu nggak memperhatikan penciptaan diri kamu sendiri. Padahal itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, ketika aku ngelihat bener-bener penciptaan manusia itu ya, itu aku ngerasa kayak, oh, aku pernah loh pas umi aku datang, aku langsung salim sama umi aku langsung peluk umi aku langsung bilang, Umi, aku dulu pernah di sini ya, gitu ya, aku pernah di perut umi ya, gitu. Lebay banget aku. Tapi beneran loh, itu anak di dalam perut Dena gitu ya. Nggak pantas deh kita tuh sombong, nggak pantas kita tuh kufur, nggak pantas kita tuh bermaksiat, nggak pantas. Aku ngelihat perkembangan janin anakku ya. Dia tuh tumbuh jari-jarinya, dia tuh tumbuh matanya, hidungnya terbentuk gitu. Aku nggak berkuasa sedikit pun atas pembentukan jari-jari itu. Jadi sebenarnya jari-jari ini punya siapa? Jari-jari ini punya Allah, mata ini punya siapa? Punya Allah, telinga ini punya siapa? Punya Allah, badan, jantung, hati, kaki, semuanya ini punya Allah, jari-jari, sendi gitu. Wah, Masya Allah. Aku bener-bener zolim kalau aku maksiat, ya Allah. Ya, jadi Dena udah 4 bulan, udah drama banget sih. Dena udah 4 bulan, doain teman-teman semoga lancar sampai akhirnya, amin. Sampai nanti melahirkan. Oke, next. Alhamdulillah Dena nggak ngidam macem-macem, nggak tahu kenapa, biasa aja dia. Cuman ya emang muntah sih, nggak muntah, mual, karena hidungnya kan lebih sensitif ya, orang yang hamil tuh hidungnya lebih sensitif. Aku juga nggak tahu kenapa Dena nggak minta yang macam-macam. Mungkin karena dia tahu bahwa suaminya nggak punya banyak duit, jadi nggak berani minta yang macam-macam. Karena kalau minta juga nggak dikasih. nggak bercanda. Ya, alhamdulillah Dena ngidamnya nggak macam-macam. Tapi dia punya pantangannya apa? Ke kamar mandi itu harus bersih. Jadi kalau dia masuk kamar mandi kotor, dia nggak bisa masuk. Jadi aku bersihin dulu baru bisa masuk. Atau sama dia tuh jarang nggak bisa ke dapur. Nggak tahu kenapa. Bawanya enak aja. Jadi tiap hari aku yang masak gitu. Dan alhamdulillah aku sekarang belajar masak, karena kewajiban memberi makan keluarga itu kan suami. Jadi seharusnya yang bisa masak itu suami. Jadi aku belajar masak akhir-akhir ini sampai aku bisa masak beberapa menu, dan ternyata masak itu seru ya. Oke, next. Pentingnya punya anak, penting banget lah. Jadi gini teman-teman, kalau kita punya cita-cita yang besar gitu, yang cita-cita itu nggak mungkin kita lakukan sekarang, kita tuh bisa mewariskan cita-cita itu pada anak-anak kita. Dan aku kan berharap aku tuh bisa menjadi bagian dari bangkitnya Islam. Nah, pertanyaannya, apakah Islam bisa bangkit pada saat aku masih hidup? Aku kayaknya ngerasa enggak deh setelah aku ngeliat kondisi saat ini gitu. Maka aku berharap nanti kelak anak cucuku itu yang akan melanjutkan perjuangan untuk membangkitkan Islam. Karena memperjuangkan Islam ini kan nggak sehari 2 hari, nggak sebulan 2 bulan, nggak setahun 2 tahun, tapi dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Contohnya gini deh, Rasulullah waktu itu di perang Khandaq bilang bahwa kita bakal naklukin Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Nah, pada saat dengar sabda itu dari Rasul, para sahabat langsung pada semangat buat naklukin Konstantinopel, tapi gagal. Terus
belum ditakdirin sama Allah. Terus para sahabat, para tabiin, terus generasi selanjutnya berusaha semaksimal mungkin untuk naklukin Konstantinopel, tapi belum bisa ditaklukin. Tapi setelah 800 tahun, 8 abad, 8 generasi teman-teman, baru ditaklukin sama seorang namanya Muhammad Al-Fatih, Sultan Mehmed bin Murad II. Itu kan pelajaran buat kita ya, bahwa memperjuangkan Islam tuh nggak gampang. Itu kan cita-cita yang sangat besar, cita-cita yang sangat tinggi gitu. Maka kita butuh penerus, dan penerusnya adalah generasi kita, anak-anak kita. Jadi penting banget untuk punya anak. Aku sih gitu kan. Apa aja yang kamu butuhkan, yang kamu butuhkan untuk pernikahan kamu ke depan. Kalau waktu itu aku nanya sama Dena tentang banyak sih tentang visi gitu kan, tentang visinya, tentang bagaimana ke depan, gimana kalau begini, apa tanggapan kamu tentang ini, apa tanggapan kamu tentang itu. Pokoknya apapun yang aku butuhkan dari Dena, agar aku yakin dia itu adalah orang yang tepat untuk bisa ngedampingin aku, untuk bisa jadi partner aku seumur hidup gitu. Aku tanya banyak hal sama Dena. Oh iya, penting juga untuk nanya apa ya, siklus haid kamu lancar apa enggak, itu boleh. Terus kamu punya penyakit apa, terus pengen punya anak berapa, itu penting sih menurutku untuk ditanyain. Karena banyak kasus di mana orang yang udah nikah, ternyata si istrinya itu, si ceweknya ini nggak pengen punya anak dulu gitu, sedangkan si cowoknya pengen punya anak, pengen segera punya anak. Itu kan jadinya kan cekcok gitu ya. Atau enggak ada istri yang bener-bener nggak pengen punya anak, isi pikirannya masih ini bakal ngerepotin gitu. Nauzubillah deh, jangan sampai ya. Jadi harus ditanya pada saat ta'aruf, biar nggak ada miss pada saat udah nikah gitu. Next, teman-teman, hidup adalah pilihan. Fokus sama tujuan, halangannya tuh nggak bakal kelihatan. Fokus sama halangan, tujuannya tuh nggak bakal dapet. Jadi anak ini emang sih ngerepotin, cuman aku fokus sama tujuan yang pengen aku dapet, yaitu apa? Investasi akhirat aku, kebahagiaan akhirat aku nanti gitu. Emang sih ada repotnya, tapi kita nggak masalah dengan kerepotan itu. Ngurusin bayi, gantiin popoknya, ngurusin pipis sama e-nya gitu, harus ngasih makan tiap hari gitu kan. Itu kan ngerepotin ya secara kasat mata, tapi kita tuh pandangan kita tuh jauh, pandangan kita tuh ke tujuannya. Jadi halangannya itu nggak jadi masalah buat kita. Nah teman-teman, Rasulullah SAW bilang bahwa ketika anak Adam mati, itu ada 3 amalan yang gak mungkin terputus, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh, doa anak yang soleh. Maka kalau kita coba sekarang bayangin deh, amal apa sih yang bisa kita banggain di hadapan Allah gitu, sehingga kita tuh bisa masuk surga. Kayaknya di antara 3 ini kayaknya aku nggak pede gitu. Yang pertama, sedekah jariyah. Aku ngeliat kayaknya aku jarang banget sodako pun sedikit. Kalaupun aku sodako juga masih terbesit ujub, ria, terus ya sombong segala macam gitu ya. Terus kalau aku sodakoku pun juga nggak terlihat gitu, nggak kayak orang-orang yang diberikan sama Allah tuh harta yang berlimpah kan. Dia bisa bikin pesantren, bikin masjid, bikin panti yatim, panti jompo segala macam. Aku tuh sodakoku tuh nggak kelihatan, dan kayaknya sulit untuk menjadi pahala jariyah gitu, apalagi kalau aku udah mati. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Aku rasa kayaknya ilmuku tuh nggak ada, bodoh sekali. Aku nih adalah orang yang bodoh. Aku bukan ulama yang hafal Al-Quran, hafal hadis ribuan, paham syariat Islam secara menyeluruh, kemudian menulis banyak buku, mendakwakannya dari tempat ke tempat, terus menjadi sumber solusi dari masalah umat gitu. Aku rasa aku nggak kayak gitu. Jadi kesempatan pertama, kesempatan kedua gugur. Maka aku berharap kesempatan ketiga inilah aku bisa memiliki anak yang soleh. Itu harapan aku ketika aku punya anak gitu. Jadi aku bahagia. Ini bisa jadi pahala investasi aku ketika aku mati nanti. Dan kalau kita mendidik anak kita menjadi anak yang soleh, maka ketiga-tiganya kita dapat sedekah jariyah. Kenapa? Karena kita kan ngasih dia makan, ngasih dia fasilitas, kita ngejagain dia, itu kan sedekah. Dan ketika dia tumbuh dengan hasil kerja keras kita, daging-dagingnya itu adalah hasil kerja keras kita, kerja keras ibunya, kerja keras bapaknya, itu akan menjadi sedekah jariyah. Setiap apapun yang dia lakukan, dari energi yang dia keluarkan, dari energi yang dia lakukan untuk amal soleh, itu ibu bapaknya juga dapat pahala, kan? Sedekah jariyah dapat. Terus kemudian ilmu yang bermanfaat.
Tentunya aku tuh pengen dia tuh apa sih, dia tuh mengamalkan basic-basic Al-Quran, basic-basic Islam gitu. Kayak misalnya baca Al-Fatihah kan itu dilakukan setiap 5 waktu sehari, seminimalnya ya, sedikitnya 5 waktu sehari, belum sholat sunnah, belum sholat duha, sholat tahajud belum. Tapi kalau wajibnya aja minimal 5 waktu tuh dibaca tiap hari Al-Fatihah. Dan kalau yang pertama kali itu kita yang ngajar, itu setiap baca Al-Fatihah tuh pahala ngalir ke kita. Wow. Walaupun ilmuku nggak banyak, tapi setidaknya aku pengen ilmuku tuh bermanfaat buat anakku. Dia keluar rumah baca doa, masuk rumah baca doa, makan baca doa, beradab, berakhlak, itu karena ajaran dari aku. Itu jadi pahala jariah buat aku. Kemudian jadi anak yang soleh, ketika aku meninggal dia berdoa menjadi pahala untuk aku. Jadi kita punya 3 sumber pahala jariah. Ketika kita punya anak yang soleh, kita dapat 3-tiganya. Jadi menurut aku punya anak tuh seneng. Kok repot sih Kak? Kan repot kan, susah gitu. Iya susah, iya repot. Cuman aku nggak ngelihat itu, aku nggak fokus ke itu, aku fokus sama tujuannya. Ketika kita fokus sama tujuan, halangan tuh nggak bakal kerasa. Ya biasa aja lah gitu. Yaudah, itu resiko yang harus dijalanin, dan itu nggak sebanding dengan investasi yang kita dapat. Nah itu kebahagiaan akhirat.